bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, oke. Nah, hari ini kita bersyukur ya anak-anak karena masih diberikan Tuhan kesempatan untuk kembali beribadah, memuji Tuhan, dan nanti kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Ibu Lisbeth, Mr. Jendi, dan Ibu Ida mau sapa dulu dari anak TK. Halo anak TK. Dan sekarang dari anak SD. Halo anak SD. Oke, kita tetap bersuka cita ya, meskipun Ibu Lisbeth tahu pasti di antara anak-anak ada yang saat ini sedang sakit, sedang sedih, sedang berduka cita, mungkin karena ada orang tuanya yang sakit atau kehilangan orang yang anak-anak cintai. Tetapi anak-anak ada alasan loh untuk kita tetap bersuka cita, untuk kita tetap bersemangat memuji dan memuliakan Tuhan, yaitu oleh karena Yesus, Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, dan sukacita kepada anak-anaknya yang senantiasa menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kita akan pujikan pujian Saya Bergirang. Ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan sampai pada kesempatan hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa begitu banyak peristiwa ataupun hal-hal yang membuat kami sedih maupun ada juga hal yang membuat kami sukacita. Tetapi kami percaya bahwa itu semua atas campur tangan Tuhan. Berikanlah kami kekuatan ya Tuhan dalam melalui serangkaian peristiwa yang terkadang membuat kami sedih. Berikanlah kami sukacita daripada Tuhan Yesus. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya supaya kami boleh sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Ibu Lisbeth mau tanya, kira-kira siapa sih yang menciptakan langit? Hayo, Ibu Lisbeth mau tanya. Iya, betul. Allah yang menciptakan langit. Dan sekarang Ibu Lisbeth mau tanya, kira-kira siapa yang menciptakan bunga-bunga yang indah? Benar, Allah menciptakan langit dan menciptakan bunga-bunga yang indah dan menciptakan segala sesuatu. Tetapi bagaimana ya kira-kira Ibu Ida, Pak Jendi, kita bisa mengenal Allah kita? Lewat apa ya? Lewat Alkitab. Nah, lewat Alkitab kita bisa melihat, mengetahui bagaimana kisahnya Allah, bagaimana itu Allah Maha Kuasa, serta kita juga bisa tahu apa saja yang dikehendaki Allah dan apa yang tidak. Kita akan kembali mengangkat pujian dengan judul Alkitab adalah buku terindah. Dan menakjubkan, buku yang
firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Yesus Jalan Kebenaran. Silakan Ibu Jessica untuk menyampaikan firman Tuhan. Halo anak-anak semua. Nah, hari ini tadi anak-anak sudah mendengarkan, sudah memuji memuliakan Tuhan, sudah bernyanyi bersama dengan Ibu dan Bapak Guru. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Ibu Jessica. Ya, betul sekali. Sebelum itu kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu ya anak-anak semuanya. Mari kita duduk rapi, duduk manis, duduk cantik, duduk ganteng. Tutup mata, lipat tangannya, dan kita berdoa. Ibu Jessica yang pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan masih menjaga kami. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan berita firman-Mu. Kami mohon Tuhan mau datang berkati agar pesan firman yang diberikan oleh Ibu Jessica dapat berguna dan dapat tertanam dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, yang ada Alkitab, kita sama-sama buka dari Roma 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Roma 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Kakak-kakak yang SD bisa bersama-sama membaca dengan Ibu Jessica. Kalau adik-adik yang TK, nanti dengarkan saja ya, Ibu Jessica akan membaca bacaan kita hari ini. Dalam Roma 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20 dengan judul Semua Manusia Adalah Berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu.
Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena mereka melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, hari ini anak-anak, judul renungan kita atau judul pesan firman yang akan Ibu Jessica berikan adalah jika Alkitab tidak ada, kita rasa sudah baik. Waduh, jika Alkitab tidak ada, kita rasa sudah baik. Memangnya Alkitab itu sebagai apa, Ibu? Pentingkah? Oke, mari kita membahas satu-satu ya. Ya, Alkitab memang sangat penting untuk kehidupan kita anak-anak. Dia adalah buku yang berisi tentang firman Allah. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah semua ada di dalam Alkitab ini anak-anak. Nah, mari Ibu Jessica mau mengajak kita semua untuk kita ingat-ingat lagi. Waktu kisah pertama kali manusia jatuh di dalam dosa. Itu di mana ya tempatnya? Di mana? Iya, di Taman Eden ya, bukan di Taman Nostalgia. Ini ada yang jawab nostalgia nih, memang betul-betul. Ya, pertama kali manusia jatuh di dalam dosa itu di Taman Eden. Nah, akibat kejatuhan yang pertama, akhirnya anak-anak, kita semua yang sampai sekarang ini hubungan dengan Allah itu rusak. Nah, namun kita ke perjanjian baru, waktu kedatangan Tuhan Yesus, di mana Dia mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga hubungan yang tadinya rusak karena dosa manusia pertama menjadi damai dengan Allah. Namun sampai sekarang anak-anak, kita masih tetap bisa melakukan dosa anak-anak. Nah, Ibu Jessica mau kasih 2 hal yang perlu kita tahu. Nah, yang pertama adalah ada 2 macam manusia yang berdosa. Nah, Ibu Jessica mau kasih tahu 2 macam manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa yang pertama adalah dia tahu kalau dia berdosa, tapi dia tidak mau mengakui kalau dia berdosa. Nah, kira-kira itu good atau bad? Kalau di kelas Ibu good atau tetot? Bagaimana? Iya, tetot sekali. Nah, Ibu Jessica mau kasih contoh di dalam Alkitab. Kenapa Ibu Jessica ambil contoh di dalam Alkitab? Karena tadi anak-anak, Alkitab adalah sumber segala sesuatu yang diperintahkan Allah. Bagaimana kita hidup dan berbuat sesuatu yang berkenan kepada Allah. Jadi Ibu Jessica mau ambil contoh juga orang-orang tokoh-tokoh besar di Alkitab yang tadi dia tahu kalau dia sedang melakukan dosa, tapi dia tidak mau mengakui kalau dia sedang berdosa. Oke, yang pertama, kalau lihat ting ting ting. Nah, di gambar Ibu nih, Ibu sudah kasih gambar nih. Ini gambar apa? Siapa? Ya, betul. Ini adalah yang pertama gambarnya Adam dan Hawa. Nah, kira-kira apa ya yang mereka lakukan? Oke, Ibu Jessica cerita ya. Kita ulang kembali waktu mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Terus Tuhan mulai mencari mereka. Mereka malu, mereka takut. Jadi mereka bersembunyi. Terus Tuhan cari. Dan ketika Tuhan menemukan mereka, Tuhan bertanya, apa yang mereka lakukan? Apakah langsung mengakui, iya benar Tuhan, aku berdosa, atau bagaimana? Ya, mereka saling tolak menolak, saling satu menuduh satu. Adam bilang, tidak Tuhan, Hawa yang salah. Terus Hawa kasih salah siapa? Ya betul, Hawa menyalahkan ular yang salah.
Nah itu. Yang tokoh yang berikutnya. Kling. Sudah lihat? Iya, siapa? Siapa ya? Ya, betul, Kain. Nah, kita ingat-ingat kembali waktu peristiwa di mana Kain dan dia punya adik nama siapa? Habel. Iya, waktu Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Siapa punya persembahan yang dapat diterima? Ya betul, persembahan Habel diterima Tuhan, sedangkan Kain tidak. Akhirnya apa yang Kain lakukan? Dia iri, dia marah. Kenapa Tuhan persembahan aku tidak diterima? Akhirnya dia marah kepada Habel. Terus dia pun memukul Habel. Akhirnya Habel mati, meninggal. Nah, terus dia pergi. Tiba-tiba Tuhan cari. Kain, di manakah adikmu? Kira-kira Kain jawab apa ya? Ya, Kain langsung bilang begini kepada Tuhan. Tidak tahu Tuhan, memangnya aku penjaga adikku? Nah, seperti itu. Padahal ternyata Kain sudah membunuh adiknya Habel. Terus yang ketiga nih. Tadi sudah perjanjian lama, kita sudah belajar dari Bapak Adam, Mama Hawa, terus ke kakak Kain. Sekarang kita ke perjanjian baru. Anak-anak tahu Om Ananias dan Tante Safira? Tahu tidak? Nah, Om Ananias dan Tante Safira ini juga mereka pernah melakukan kesalahan anak-anak. Apa kesalahan mereka? Waktu itu mereka tidak jujur. Mereka katakan kepada Rasul kalau semua persembahan yang mereka kasih itu sudah semua. Padahal ternyata itu hanya sebagian. Sebagian lagi mereka sudah sembunyikan untuk mereka. Apa yang terjadi anak-anak dengan mereka? Akhirnya pada saat itu juga mereka langsung jatuh dan langsung meninggal. Nah, dari 3 tokoh ini kita belajar anak-anak kalau Tuhan itu mengetahui segala yang kita lakukan. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan pun Tuhan sudah tahu. Tapi bagaimana kita mau jujur atau tidak? Nah, setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak ada, maka ada hukumannya. Nah, kita tahu kalau mungkin kakak-kakak di kelas 3 sudah belajar agama mungkin. Atau sudah dari devosi-devosi, kalau upah dosa adalah maut. Kalau Kain, Adam dan Hawa diusir, nah Ananias dan Safira mereka langsung saat itu juga jatuh dan mereka pun meninggal. Nah, itu adalah yang pertama, manusia yang tahu dia berdosa tapi tidak mau mengakui dosanya. Yang kedua nih, adalah manusia yang dia tahu dia sangat berdosa kepada Tuhan dan dia meminta ampun kepada Tuhan. Siapa saja ke mereka? Nah, yang pertama, raja siapakah ini? Siapakah dia? Raja yang paling perkasa, yang paling kuat, yang paling hebat. Ya, Raja Daud. Nah, apa ya dosa yang pernah Raja Daud lakukan? Iya, waktu itu dosa yang Raja Daud lakukan dan dia sangat menyesal sekali perbuatannya adalah ketika dia mengingini atau dia mengambil apa yang bukan punya dia, yaitu siapa? Istri dari Uria. Nah, itu dosa yang dimana Daud merasa kalau dia berdosa sekali dan akhirnya dia meminta ampun kepada Tuhan. Yang kedua, kita jalan-jalan dari Daud, kita ke siapa ini? Orang yang paling pendek. Ya, Sakeus. Tahu Sakeus apa? Siapakah dia? Dia adalah seorang pemungut cukai. Nah, waktu dulu pemungut cukai itu bisa dibilang orang-orang yang jahat juga.
Lah kenapa Ibu Jessica? Ya karena mereka mengambil utang, mereka meminta utang kepada orang yang berutang kepada mereka, tapi mereka mengambil juga untungnya. Jadi mereka ambil juga banyak. Misalnya nih, Ibu Jessica kasih hutang kepada kakak Anora 3.000. Terus Ibu Jessica minta kembali, tapi Ibu Jessica minta kembali 5.000. Nah, itu pekerjaan Sakeus waktu dulu, seorang pemungut cukai. Tapi ketika dia melihat Tuhan Yesus, tapi kita ingat-ingat dulu, dia kan pendek nih. Jadi dia tidak bisa lihat Tuhan Yesus di kerumunan, akhirnya dia panjat pohon ara. Pas dia lihat Tuhan Yesus, dia pun turun, dan apa yang dia lakukan? Akhirnya dia mengajak Tuhan makan di rumahnya, dia pun bertobat, dan dia berjanji untuk mengembalikan semua harta yang telah dia rampas kepada orang-orang yang pernah dia rampas itu. Tadi sudah bahas tentang Daud, sudah bahas tentang Sakeus, dan terakhir, ya, dia adalah siapa? Rasul yang paling besar, yang paling berpengaruh juga. Betul, Rasul Paulus. Nah, kalau kita ingat-ingat, dulu sebelum dia nama Paulus, siapa ya namanya? Ya betul, dulu namanya adalah Saulus. Dan dia adalah orang yang paling jahat sekali kepada orang-orang pengikut Tuhan Yesus. Dia akan cari orang-orang itu, dia akan siksa orang-orang itu. Pokoknya dia sangat benci sekali kepada orang-orang benar, orang-orang yang mau memberitakan kebenaran firman. Namun suatu ketika matanya dibutakan, dan disitulah dia mulai bertobat dan menyesali perbuatannya. Akhirnya setelah matanya sembuh, dia pun menjadi seorang rasul yang dimanapun dia berada, dia akan memberitakan tentang firman Tuhan. Nah, itu adalah 3 orang tokoh-tokoh di Alkitab yang sangat mengetahui, sangat mengaku kalau mereka adalah orang yang sangat berdosa dan mereka meminta ampun kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa tahu dan bagaimana kita bisa mengambil contoh-contoh tokoh-tokoh berikut yang tadi sudah Ibu Jessica ceritakan? Melalui pengetahuan kita ini anak-anak. Pengetahuan kita berasal dari anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kita pengetahuan untuk kita bisa melihat mana yang baik. Oh, aku lakukan ini, iya betul. Dan mana yang jahat. Itu tidak boleh aku lakukan karena nanti aku berdosa. Aku tidak boleh melakukan hal itu. Semua karena kita diberikan pengetahuan. Dan dari pengetahuan itu kita bisa melihat seluruh firman Tuhan yang dinyatakan dalam Alkitab ini, di mana firman itu ada kita kenal tadi hukum Taurat, hukum yang mengatur semua kehidupan kita, ya kan? Ya, terus juga ada hukum kasih, di mana Tuhan meminta kita untuk bisa mengasihi Tuhan dan bisa mengasihi sesama kita. Dan juga kita bisa mengambil contoh atau kita bisa menjadikan mereka idola, ya siapa lagi kalau bukan tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab. Siap anak-anak? Mari Ibu Jessica ajak kita semua untuk bisa selalu rajin membaca Alkitab, untuk bisa jadi orang yang dia tahu kalau dia berdosa dan dia mau mengakui kesalahannya. Dan satu lagi, kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa ini, bagaimana mereka memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang di sekeliling kita. Sudah siap? Sudah semangat? Wih, semangat sekali Ibu Jessica. Oke. Demikian firman Tuhan dari Ibu. Kita mau tutup dalam doa, kita mau berdoa sekali lagi. Lipat tangannya, tutup matanya, duduk cantik, duduk manis. Ibu Jessica pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini kami diajarkan Tuhan Yesus untuk selalu mau membaca firman-Mu, mau menggunakan setiap pengetahuan yang telah Tuhan berikan untuk bisa melakukan hal-hal yang baik Tuhan.
Kami mau menjadi sama seperti tokoh-tokoh Alkitab yang selalu memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, dah. Terima kasih Ibu Jessica untuk firman Tuhannya. Nah anak-anak, kita sudah tahu ya bahwa tidak ada satupun dari antara kita itu yang benar. Nah mungkin anak-anak kita tidak mencuri, kita tidak melawan orang tua, atau mungkin kita tidak melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi ingat anak-anak, firman Tuhan itu menembus sampai ke dalam isi hati kita anak-anak. Meskipun kita tidak mencuri, kita mungkin tidak pernah membunuh ya, tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita. Membenci itu sudah merupakan hal yang jahat, yang tidak baik. Untuk itu bagaimana caranya? Nah, kita sudah mendengar firman kalau ada Alkitab yang berisi firman Tuhan. Di sana Tuhan Yesus telah menuliskan, telah memberikan teladan apa yang dikehendaki Allah dan apa yang tidak dikehendaki Allah. Untuk itu kita harus senantiasa bersandar pada firman, meminta pertolongan Tuhan, dan jangan lupa kita juga harus memohon ampun, meminta ampun kepada Tuhan setiap hari ketika kita melakukan kesalahan, baik yang kita lakukan maupun apa yang tersimpan di dalam hati kita. Oke anak-anak, bisa? Untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini, kita akan memujikan lagu Sekarang Hidupku Sungguh Mulia Benar. Sekarang hidupku sungguh mulia benar, di dalam kasih-Nya ku selalu bergemar, janji-Nya ku dengar karena Yesus milikku, ku sambut datang-Mu dalam rumah Bapa-Ku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kita pujikan sekali lagi ya. Sekarang hidupku sungguh mulia benar, di dalam kasih-Nya ku selalu bergemar, janji-Nya ku dengar karena Yesus milikku, ku sambut datang-Mu dalam rumah Bapa-Ku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Oke anak-anak, ibadah kita telah selesai. Kita akan menutup ibadah ini dalam doa. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena kami boleh diingatkan kembali tentang kasih karunia Tuhan dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus yang telah hadir di antara kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, meskipun kami tidak pernah menyaksikan secara langsung kehadiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, tetapi melalui firman-Mu yaitu Alkitab, kami senantiasa diingatkan terus bahwa Yesus adalah anak Allah yang memberikan kami teladan, memberikan kami contoh apa yang dikehendaki Allah maupun apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Biarlah hidup kami senantiasa berkenan kepada Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan jika kami melakukan tindakan yang kurang berkenan kepada Tuhan, dan juga kami masih menyimpan dendam ataupun kebencian, amarah di dalam hati kami. Biarlah kami Tuhan senantiasa bersandar kepada kebenaran firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan supaya setiap hari kami boleh hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, ibadah kita telah selesai. Tetap semangat ya anak-anak, jaga kesehatan. God bless you and we love you.